Mari jemaat kita bersama-sama memuji Tuhan kita. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang layak. Nyanyikan bersama. Firman terangi jalanku. Perisai manisnya waktu hidupku. Lindungiku dari
enjoy, tapi aku merasa ke arah beban. Beban untuk jadi istri yang baik dan juga beban jadi mama yang bisa memenuhi semua kebutuhan anakku yang mulai nginjak dewasa dan remaja. Jujur, aku sering galau karena aku dan suami mempunyai latar belakang yang berbeda dari segi ekonomi, pendidikan, dan budaya. Lelah ya, karena harus mengurus anak, membantu suami bekerja, juga harus memanage pegawai. Dulunya enggak, tapi sekarang udah enjoy banget. Dingin. Pola pikir yang selalu berlawanan. Tidak pernah mau mengalah. Tukang ngelawan. Cenderung panik. Sering khawatir. Penuh emosi. Gampang marah dan juga gampang mukul anak. Kalau suamiku sama anakku bilang, aku jarang ngomel, lebih rileks dan otomatis suka senyum, dan aku jarang mengeluh. Suami jadi lebih happy karena aku yang sekarang lebih suka belajar, lebih bisa bersabar dan bisa menghargai dia. Kalau dengan suami, ketika suami marah, aku lebih diam, dan ketika anak tantrum, aku bisa mengendalikan emosi, tidak berteriak ataupun tidak memukul anak lagi. Kalau kata suami, sekarang aku lebih bisa manage emosi dan perasaanku. Terus kalau aku sama anak-anakku juga bisa ngajarnya lebih tenang. Dan juga karena apa? Karena pengenalan akan firman Tuhan lewat kelas ini. Yuk, ikut kelas ini. Kalau kamu males, paksa diri sendiri supaya kita bisa bertumbuh melalui kelas hati ibu. Meskipun sibuk, yuk belajar terus karena pasti akan merubah hidup kita. Sebetulnya aku bukan orang yang bisa duduk diam mendengarkan firman, tapi di kelas ini aku bisa mengikuti dengan sukacita. Aku mendapatkan banyak teguran dan pemahaman-pemahaman yang baru. Jangan pernah lewatkan kesempatan ini untuk ikut kelas hati ibu. Kalau kamu udah hopeless dan gak tahu jalan keluar, gimana cara ngadepin keluargamu, sama kayak aku dulu, yuk join kelas hati ibu. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Siapa yang semangat untuk beribadah pada pagi hari ini? Amin. Amin, semangat semua. Saya akan membacakan di dalam Mazmur 96 ayat yang ke-8 sampai 9. Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur 96 ayat yang ke-8 sampai 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa yang pertama, pada saat kita menghampiri Tuhan, kita tidak datang dengan tangan kosong. Amin. Kita datang dengan persembahan. Kita mau mempersembahkan sesuatu bagi Tuhan. Mungkin ada yang berkata, selama 1 minggu ini ada begitu banyak masalah, begitu banyak kesulitan atau persoalan yang belum terselesaikan. Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengubah kesulitan kita menjadi sebuah korban pujian kepada Tuhan. Dengan berkata bahwa Tuhan terima kasih, di dalam keadaan yang sangat sulit, aku mau belajar menaikkan ucapan syukur. Karena Alkitab katakan korban pujian, korban ucapan syukur itu memuliakan nama Tuhan. Amin. Pada saat kita memuliakan Tuhan, bukan di dalam keadaan kita baik-baik saja, tetapi di dalam kesulitan, dalam kesusahan, pada saat kita menaikkan ucapan syukur kita, itu seperti satu korban, membawa persembahan. Yang kedua, kita mau menghampiri Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dikatakan tadi, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan dan gemetarlah di hadapannya. Ada satu sikap hormat datang kepada Tuhan. Mari pada saat ini, pada saat kita datang,
postur tubuh kita, gestur tubuh kita, sikap tubuh kita pun bisa mencerminkan hati kita. Pada saat kita menyembah, kita bisa mengangkat tangan kita. Pada saat kita meninggikan Tuhan, kita bisa bertepuk tangan. Pada saat kita mau menyembah, mari kita pastikan sikap hati kita punya sikap hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Amin. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan Tuhan. Pada pagi hari ini saya percaya kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kalau Dia ada bersama-sama dengan kita, maka segala sesuatu bisa terjadi. Pujian penyembahan yang dinaikkan, di sanalah Tuhan bertahta atasnya. Kami berdoa pada siang hari ini ya Tuhan, kami siap untuk beribadah kepada Engkau. Kami mau masuk dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Karena Engkau sudah menebus kami. Karena darah Kristus sudah menyucikan, menguduskan kami. Sehingga kami dengan iman masuk ke dalam hadirat-Mu. Dan kami percaya pada saat kami masuk Tuhan, kami akan mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Segala hormat, segala pujian, segala sembah kami naikkan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Atas kebaikannya yang selalu melimpah kepada kami setiap hari.
hidup kita. Yang percaya katakan amin. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita percaya kata diberi kuasa pagi hari ini. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja
Yesus Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan dalam jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa tawaranmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Tidak ada satu nama lain selain nama Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah, dan layak kami muliakan. Tuhan, ini hati kami. Kami mau memberikan persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Koreksi kami Tuhan, jikalau kami belum layak di hadapan-Mu, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku, bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski
Shout to the Lord. Shout to the Lord. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, and the seas at the sound of your name. Of your name, I sing for joy and the word of your name. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, and the seas at the sound of your name. At the sound of your name, I sing for joy, and the word of your name. Forever I love you, Jesus. Nothing compares to the promise I have in you. One more time, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, and the seas at the sound of your name. Sound of your name, I sing for joy at the word of your name. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I give you. Nothing compares to the promise I. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you. Thank you, Jesus. Tuhan, tidak bisa dibandingkan antara janjimu dan janji manusia. Janji manusia itu meleset Tuhan Yesus, tapi janjimu itu ya dan amin Tuhan Yesus. Topanglah hidup kami Tuhan Yesus dengan janji-janjimu. Topanglah masa depan kami dan janji-janjimu Tuhan. Topanglah iman kami dengan janjimu dan izinkan kami mengalami Tuhan penggenapan dari janjimu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan biarlah kami memuliakan namamu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa Tuhan. Teduhkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu yang terbatas Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan firman yang ditaburkan masuk dalam hati kami yang paling dalam dan bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu yang kudus ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Beracaralah karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan setiap umat Tuhan yang percaya katakan amin, 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 amin. Selamat pagi saudara, sungguh luar biasa saudara, semangat saudara memuji Tuhan. Hari ini kita akan memasuki pelajaran yang terakhir untuk surat kepada 7 gereja di kitab Wahyu saudara. Ya, kita ini jadi jemaat ini dinamakan jemaat di Laodikia. Langsung saja kita akan baca ayatnya, dikatakan Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin,
saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak berkekurangan apapun. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan di dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasih yang kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara, sebetulnya saudara, surat kepada 7 jemaat di kitab Wahyu ini merupakan teguran Tuhan untuk gerejanya. Saudara. Bukan untuk menghancurkan gereja Tuhan, dimarahin memang, ditegur, dinasehati, saudara. Tetapi untuk membawa gereja itu ke jalan yang benar. Untuk menyampaikan, kadang-kadang ada teguran itu tidak enak, tetapi itu bisa mengembalikan gereja Tuhan ke jalan yang benar. Seorang anak bermain perahu kayu di tengah danau, di tepi danau, dan kemudian mendadak perahu kayunya itu nyelonong pergi ke tengah danau itu karena ada ombak yang membawanya itu. Anak itu menangis. Seorang tua melihat kejadian itu dan kemudian dia tahu bahwa anak itu menangis karena perahu kayunya sudah di luar jangkauan dia. Dan dia berpikir bagaimana mendapatkan perahu itu kembali. Dan dilemparnya, saudara bayangkan, dilemparnya batu yang besar, dilemparkan lebih jauh daripada perahu kayu itu tersebut. Timbullah riak, timbullah ombak, timbullah gelombang, dan akhirnya semakin banyak batu yang dilempar lebih jauh dari kayu itu. Mendadak perlahan-lahan perahu kayu itu merapat ke tepian sehingga anak itu bisa mendapatkan perahu kayu itu. Sudah bisa membayangkan itu kan? Nah kadang-kadang Tuhan itu melemparkan bukan berkat Tuhan, tapi kadang-kadang Tuhan melemparkan sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita. Untuk apa? Mengembalikan kita di jalan yang benar. Saudara. Bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk mendapatkan diri kita kembali. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Nah, saudara, kenapa demikian? Karena gereja Tuhan itu kadang-kadang, saudara, harus sering mengevaluasi dirinya. Saya katakan dalam masa pandemi ini, gereja Tuhan itu harus mau mengevaluasi. Kalau tidak, kita bisa melenceng dari panggilan Tuhan terhadap gerejanya. Saudara. Dan seharusnya sebagai gereja itu kita harus bisa mengatakan, the church is the hope of the world. Gereja ini ada untuk menjadi harapan bagi orang-orang di dunia ini. Tuhan menciptakan gerejanya bukan untuk supaya kita menikmati berkat Tuhan saja. Tuhan membangun satu institusi yang mulia ini, saudara, bukan supaya kita gagah-gagahan dan pesta rohani terus tiap minggu, bukan. Tapi supaya kita bisa menjadi terang dunia dan garam dunia. Kita bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, saudara. Masa depan daripada anak-anak kita, masa depan dari komunitas di sekitar kita tergantung
dari gereja Tuhan. Itu yang pandangan perspektif yang benar, seharusnya demikian, saudara. Dan dalam Wahyu 1 ayat 3 dikatakan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuatan ini dan yang menurut apa yang ditulis di dalamnya, sebab waktunya sudah singkat. Tuhan mengingatkan apa yang kita baca tadi itu sangat penting dan kita harus mendengarkan bahkan menuruti. Kalau tidak, kita bisa melenceng sebagai gereja Tuhan, bisa melenceng. Gereja itu bisa salah, saudara. Dan kalau kita lihat gereja di Laodikia ini, saudara, gereja ini terletak di daerah Turki sekarang itu, dan biasanya kalau ke Holy Land, saudara, kita ada tur yang pergi ke Turki untuk melihat ke-7 gereja di daerah Turki, saudara. Sekarang ini tidak ada. Kalau pergi ke sana itu yang kita lihat itu hanya puing-puingnya saja. Gerejanya tidak ada, saudara, tapi puing-puingnya saja. Artinya kita harus bisa sadar bahwa satu kali gereja itu bisa punah. Kalau gereja itu tidak mengikuti dan menuruti apa yang Tuhan inginkan, gereja itu bisa punah. Dan saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau gereja itu punah di dunia ini, saudara. Karena gereja itu adalah penopang kebenaran, seharusnya begitu, saudara. Orang yang mau cari kebenaran, artinya penopang kebenaran itu artinya orang yang mau cari kebenaran, dia harus lari ke gereja dan menempatkan, dan dia akhirnya bertemu dengan Sang Juru Selamat dan hidupnya dibangun di atas kebenaran itu dan mempunyai kehidupan yang outstanding. Itulah gereja Tuhan. Tapi kalau gereja tidak ada, lah terus bagaimana, saudara? Maka hancurlah komunitas itu, saudara. Satu kali ya memang ini zamannya online, saudara. Saya sering ya beberapa kali pelayanan di Amerika, yang tempat yang saya paling senang kunjungi adalah toko buku Kristen. Dan saya bisa berjam-jam. Kalau saya pergi kemana itu, Ibu Mariani pergi ke tempat yang lain, dia bisa ya jalan-jalan berjam-jam, saya tinggal di toko buku itu bisa berjam-jam, saudara. Tapi sekarang toko buku Kristen itu di Amerika itu punah, saudara. Kita tidak lagi bisa mendapatkan, sangat sulit mendapatkan toko buku Kristen di Amerika. Ya memang sekarang bisa kita ada e-book, ada, saudara. Kita bisa dapatkan e-book. Tapi bagi saya itu tidak bisa menggantikan toko buku Kristen, saudara. Di Australia masih ada. Saya sering pergi beberapa kali ke Singapura, tidak pernah sekalipun, sejarang lah saya pergi ke Singapura dan tidak pergi ke toko buku Kristen atau warehouse daripada toko buku Kristen. Karena itu saya bisa belajar banyak, saudara. Karena di toko buku Kristen itu saya lihat ini bagian keluarga, ini bagian doa, ini bagian iman, ini bagian teologi. Teologi dibagi-bagi, ya ada church theology dan gereja. Saya bisa lihat dan kemudian saya bisa lihat pick up. Dan hobi saya kalau membaca itu, saudara, saya lihat bagian awal daftar isinya, bagian awal, langsung saya baca bagian akhirnya gimana, saudara. Kalau kira-kira itu bagus, itu dan biasanya buku itu begitu ya. Dan prosesnya pasti ya saya langsung beli saya. Tapi saya bisa enjoying karena buku itu adalah guru yang paling sabar, betul nggak, saudara? Ya, buku itu nggak pernah marah kepada saudara. Tapi ya, saudara baca buku dan kalau nggak ngerti, saudara baca lagi, nggak ngerti baca lagi. Dan dia akan menjelaskan dan saudara itu buku paling sabar. Belajar itu. John Maxwell mengatakan, if you stop learning, you stop growing. Kalau saudara berhenti belajar, saudara berhenti untuk bertumbuh. Saya mau tanya, saudara, buku apa yang saudara terakhir baca? Gitu. Nah itu, saudara. Karena buku itu mengembangkan wawasan kita, saudara. Dan ya Alkitab memang perlu, saudara. If you stop learning, you stop leading, saudara. Kepemimpinan itu harus belajar terus. Saudara, mari kita mengingatkan diri kita sendiri sebagai gereja bahwa kita perlu mengevaluasi hidup kita, saudara, sehingga kita itu bisa berjalan menurut sesuai apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kita tidak punah. Ada beberapa orang tua yang mengatakan, Pak Andreas,
sekarang itu anak-anak saya sudah tidak mau ke gereja semuanya. Loh, nah terus gimana? Tidak ada kebenaran yang diturunkan kepada generasi berikutnya. Saudara. Dan akhirnya mereka jalan sendiri-sendiri. Nah terus gimana? Saudara? Anak-anak kita ada sangat yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita generasi ini berlalu dan anak-anak kita tidak bisa meneruskan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam generasi kita. Kita boleh membangun gedung yang bagus, tapi kalau generasi selanjutnya tidak bisa meneruskan tongkat estafet itu tidak bisa dilanjutkan, maka percuma gedung yang bagus ini, saudara. Ini akan punah. Betul enggak, saudara? Jadi ini adalah warning bagi kita semuanya dan harus belajar dari kita semuanya. Oke, sekarang masuk dalam bagian yang pertama. Selalu dalam kitab yang surat kepada 7 jemaat di kitab Wahyu, selalu awalnya itu selalu Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai apa. Dan di dalam jemaat di Laodikia dituliskan bahwa Tuhan itu inilah firman dari amin. Jadi Tuhan itu disimbolkan dari kata amin itu. Saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah. Kalau di kitab Efesus kita tahu bahwa Tuhan itu sebagai Allah ada banyak figuratif ya saudara, gambaran dia yang memegang 7 bintang saudara. Itu tanda Allah yang luar biasa, mempunyai maha kuasa, kekuatannya luar biasa, besar sekali saudara. Tapi di kitab Laodikia ini saudara, Tuhan memunculkan dirinya dia sebagai amin saudara. Amin itu apa sih saudara? Amin itu firm, artinya itu firm, kokoh. Amin itu tidak berubah. Amin itu kata amin sendiri aslinya tidak berubah. Amin itu artinya pasti. Amin itu artinya bisa dipercaya. Amin itu bisa diandalkan. Jadi kalau saudara berdoa dan kemudian terakhir dalam nama Tuhan Yesus, amin, itu artinya apa saudara? Apa yang saudara doakan, apa yang saudara minta kepada Tuhan, itu Tuhan itu engkau bukan berdoa kepada Allah yang mati, tapi engkau berdoa kepada Allah yang bisa diandalkan, bisa dipercaya, janjinya teguh, dan dia akan mengenapi janjinya dalam kehidupan kita. Seharusnya begitu. Enggak ada orang yang berdoa, Tuhan berkati aku, amin. Pak saya kok ragu-ragu ya, loh kok enggak bisa begitu. Ada sesuatu yang luar biasa dengan kata amin itu saudara. Ya, kadang-kadang kita perlu sadar kata-kata seperti amin, puji Tuhan, haleluya, itu jangan cuma diucapkan tanpa menyelami artinya saudara. Apa kabar? Puji Tuhan. Bisnis lancar, haleluya. Makan apa? Shalom. Semuanya itu cuma diucapkan di bibir tanpa sebetulnya kalau kita ucapkan salam-salam itu saudara, sebetulnya itu kalau kita mengatakan salam damai sejahtera, shalom itu seakan-akan kita mengimpartasikan aku punya damai dalam hatiku dan aku ingin damaiku itu kamu alami. Dan pada waktu kita bersepakat itu kita berdoa suami dan istri atau orang tua anak dan lain sebagainya, amin. Artinya kita serahkan berkas-berkas doa itu permintaan kita kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya dia yang akan diandalkan. Saya pernah mendengarkan seorang, ya kadang-kadang kalau khotbah itu ini, saya pernah mendengarkan seorang hamba Tuhan kulit hitam, saudara. Namanya Tony Evans. Saya pikir khotbah apa? Dia ngomongnya gini, today let's welcome the man who is the head of the church. Gitu. I will introduce him. He's coming to our room. Dia akan datang di sini. Dan kita akan welcome, we would like to welcome him. He's Alpha and Omega. He is the greatest. And he is the Lord of Lords and King of. Dan dia ngomong itu. And let's
welcome. Dan dia ngomong 10 menit, 15 menit ngomongnya itu terus introducing siapa. And let's welcome Jesus Christ, our Savior. Mendadak itu saya terasakan gitu semuanya. Luar biasa. Semuanya diawali dengan siapakah Tuhan itu. Iman kita itu tidak akan melebihi pengetahuan kita tentang Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Iman kita itu tidak akan melebihi itu. Tetapi saudara, kalau kita mengenal Tuhan lebih, maka iman kita juga akan growing di tempat itu, saudara. Nah, saudara, kalau kita ngomong yang amin, dia yang di dalam dia itu artinya itu semua solusi terselesaikan dalam kata satu itu, amin. Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai saudara hari ini bahkan sampai selama-lamanya? Amin. Artinya apa? It's clear, it's done. Enggak perlu ada lagi keraguan-raguan. Amin. Walaupun saudara jauh dari anak-anak saudara, tidak bisa mengawasi satu hari 24 jam, tapi Tuhan akan menyertai anak-anakmu, menyiapkan anak-anakmu menjadi orang-orang yang luar biasa dalam kerajaan Allah. Jawab saudara, amin. It's sealed, termeterai, tidak bisa dirubah. Dan itu digenggam oleh Allah, dan itu diwujudkan in His time. Wow, yang luar biasa. Dan dia bukan hanya amin, dia itu setia dan dia itu terus-menerus akan mendengarkan doa kita dan permohonan kita, dia genggam dan itu dia benar. Saudara luar biasa enggak, saudara? Dan semua permasalahan kita itu harus kembali Allah yang amin, yang setia dan benar. Disitulah semua sumber daripada kebutuhan kita dapatkan dari sana, saudara. Semuanya, saudara. Pada waktu kita menjauh dari sumber kehidupan itu, saudara, maka akan terjadi kesuaman. Konon ceritanya, Laodikia itu tidak punya sumber air. Di sebelah utara kota Laodikia itu ada sumber air panas. Dan kota Laodikia ini hidupnya itu dari sumber air dari berbagai tempat, salah satunya dari sumber air panas itu. Karena sumber air panas itu harus traveling, harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, sampai akhirnya di kota tersebut air panas yang tadinya panas itu jadi tidak panas, saudara. Dan dalam perjalanan itu tercampur dengan mineral yang bagaimana kita nggak tahu, sampai kalau dirasakan air itu getir dan tidak enak, saudara. Tidak bisa dibuat apa-apa, saudara. Itulah sebabnya secara figuratif Tuhan mengatakan jangan kamu suam-suam. Saudara, kadang-kadang kita kalau menjauh dari sumber kehidupan tanpa kita sadari itu kita menjadi suam. Masalahnya kita nggak sadar. Saudara. Firman Tuhan, hukum yang pertama apa, saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya, relationship with God and relationship with the brothers and sisters in Christ itu adalah kekuatan, satu sumber kekuatan iman yang harus kita ingat. Saudara. Seorang bernama Watchmeni, saudara, mengatakan bahwa akan ada waktu yang sulit di akhir zaman ini, di mana kita tidak bisa hidup satu hari pun tanpa persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan saudara seiman. Itu sudah. Saudara, sejauh yang saudara harus tahu bahwa surat kepada 7 jemaat ini semuanya ini banyak kita belajar dari tulisan seorang hamba Tuhan dari Cina yang bernama Watchmeni. Dia orang yang luar biasa dan dia katakan kalau kita menjauh dari persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan saudara seiman, maka kerohanian kita akan suam-suam. Thomas misalkan, pada waktu Yesus sudah bangkit, tapi dia nggak mau bersekutu dengan murid-murid yang lain. Nggak percaya akhirnya, kalau Yesus sudah bangkit. Begitu cepatnya kebocoran rohani itu, sampai akhirnya nggak percaya kalau Yesus sudah bangkit.
Begitu cepatnya kerohanian kita bocor karena kita menjauh dari persekutuan hamba Tuhan dengan saudara seiman dan Tuhan yang jadi sumber kehidupan kita, saudara. Hati-hati, saudara, dengan pandemi ini. Kadang-kadang ya saya senang dengan kebaktian online, yes, ya puji Tuhan kita masih bisa mengikuti kebaktian. Tetapi tidak cukup, saudara. Kita perlu not only attend the church, gitu, bukan hanya cuman hadir dalam kebaktian, but we need to attach with the body of Christ. Kita perlu attach with the church, the other members of the church. Bukan hanya cuman hadir. Saudara bisa hadir kebaktian di sini. Saudara bisa hadir dalam melalui online. Hadir tok, saudara, tapi tidak ada attachment. There is no attachment, there is no growth. Tidak akan ada pertumbuhan. Tangan saya, misalkan saya anak 10 tahun, saya potong tangan saya, kemudian saya masukkan freezer, saya bilang, ya sudah lebih enak, ini enggak berat memanggul tangan kanan, saudara. Tapi kalau saya sudah jadi anak umur 19 tahun, saudara, saya mau pakai tangan saya ambil dari freezer, saya tempelkan kembali kalau misalkan itu bisa, saudara. Yang ditempelkan itu bukan tangan anak 19 tahun, tapi yang tertempel adalah anak umur 10 tahun. Karena sudah tidak ada attachment with the body, there is no growth. Betul nggak, saudara? Dan orang tidak sadar bahwa attachment with the body of Christ dalam konteks, dalam persekutuan doa dan lain sebagainya, itu tanpa disadari itu menumbuhkan pada waktu kita withdraw, there will be no growth. Kesuaman itu masuk dan akan mencuri kerohanian kita, saudara. Ya, itu penting sekali. Jadi, saudara, menjauh dari Tuhan mengakibatkan kesuaman, saudara, dan akhirnya kata-kata terakhir, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, artinya itu Tuhan tidak bisa pakai kita lagi. Bagi orang yang suam-suam, biasa-biasa, saudara. Ya, jadi itu. Yang kedua, saudara, poin yang kedua, jangan dibutakan oleh kekayaan materi. Dikatakan ayat yang ke-17, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, sebetulnya gereja Laodikia ini adalah gereja yang kaya, saudara. Dan memang semuanya luar biasa, tapi hati-hati dengan kekayaan itu bisa membutakan kita, saudara. Sekali lagi seorang yang bernama Watchman itu menuliskan, ya, kalau kita sudah membanggakan sesuatu lebih daripada Tuhan, maka kerohanian kita pasti mati. Kalau apa sih yang kita banggakan sekarang itu, saudara? Membanggakan kekayaannya, itu artinya false security. Dalam Injil Lukas 12 ayat 20 dan 21 dikatakan begini, ayo kita baca aja, ayat ini luar biasa. 1, 2, 3, tetapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan dan untuk siapakah itu nanti, 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia, apa saudara, tidak kaya di hadapan Allah. Ini ceritanya orang kaya, punya banyak properti di Lukas 12 ini, saudara. Nah terus kemudian dia ngomong, apa ya yang harus aku lakukan ya? Aku akan membuat lumbung-lumbung yang lebih besar lagi untuk menampung gandumku dan barang-barangku. Dan terus gimana? Setelah begitu dia akan ngomong dengan jiwanya sendiri, ya tenanglah jiwaku, karena sudah ada harta untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, katanya begitu, katanya orang ini. Beristirahatlah, makan minumlah, dan bersenang-senanglah. Dikatakan demikian, saudara. Apa ya, artinya apa ini? Ini false security, saudara. Rasa aman yang palsu, yang salah ini yaitu, saudara.
Kita pikir bahwa kalau kita sudah punya harta benda yang bisa mengcover kita untuk hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, semuanya aman. Salah. Tuhan katakan, kalau hidupmu tak ambil pada malam hari ini, kamu bisa apa? Kalau kamu tidak kaya di hadapan Tuhan, kamu hanya mengumpulkan harta benda di dunia ini saja untuk memperkaya dirimu, dan kamu tidak kaya di hadapan Tuhan. Kita pause ya, kita pause, berhenti dulu sampai sini. Ada satu pertanyaan untuk kita semuanya. Apakah kita ini kaya di hadapan Tuhan? Apakah saudara kaya di hadapan Tuhan? Karena itu yang Tuhan lihat. Tuhan akan lihat pada waktu kita harus menghampiri kursi pengadilan Kristus, Tuhan nggak lihat berapa banyak pabrikmu. Tuhan tidak akan lihat berapa banyak mobilmu. Tuhan nggak lihat itu semuanya, saudara. Yang dia lihat seberapa banyak kita melakukan kehendak Tuhan dan hidup kita itu memenuhi kehendak Tuhan, rencana Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berapa banyak yang kita tabur untuk kekekalan, berapa banyak orang yang kita ceritain tentang Yesus Kristus dalam kehidupan. Apakah kamu kaya di hadapan Tuhan? If not, saudara, kalau demikian, mulai hari ini harus cari supaya kita akhirnya kaya di hadapan Tuhan. Pak Yeremia Arim sebagai founder dari gereja ini, saudara, mengatakan begini, Andre, kalau kamu nanti jadi gembala, saudara, jangan numpuk banyak uang di gereja ya. Karena kalau gereja itu nanti cash-nya banyak, nanti itu sumber perselisihan. Gitu, saudara. Jadi, saudara, memang gedung gereja ini megah, tapi sesuai dengan mandat dari beliau, saudara, ya kita gunakan seluruh keuangan itu untuk melebarkan kerajaan Allah, saudara. Untuk menjangkau jiwa-jiwa, mengirim misionari-misionari, saudara, ke tempat-tempat yang sebetulnya di sana tidak ada orang yang bisa mendengar Injil Yesus Kristus, saudara. Mohon berdoa, saudara. Ngapain kita mesti ke sana, saudara? Kita nggak dapat apa-apa di sana, saudara. Tapi kita mengimani. Siapa tahu itu bisa kita imani supaya ada gerakan doa di kota Tomohon. Karena wali kotanya itu cinta Tuhan. Saudara, itu saudara. Apakah kita kaya di hadapan Tuhan, saudara? Sudahkah engkau menyisihkan waktumu untuk melakukan hal-hal yang bersifat akhirnya bernilai kekal? Biarlah saya ingin setiap kita nantinya jemaat semuanya bisa berdiri di hadapan kursi pengadilan Kristus dan semuanya mengatakan, Tuhan, aku harus sudah melakukan ini, aku sudah melayani jiwa-jiwa, aku sudah mendoakan banyak orang begini, dan semuanya begitu. Dan akhirnya Tuhan mengatakan, masuklah ke sukacita, kekekalan hambaku yang setia dan baik. Nah, itu tidak ada kesukacitaan lain dari seorang gembala yang bisa melihat begitu, saudara. Kalau gembalanya masuk surga dan kemudian dilihat jemaatnya tidak kaya di hadapan Tuhan, ya bagaimana? Saya bisa diadili lagi, saudara. Ya itu, saudara. Watchmeni mengatakan bahwa jemaat Laodikia pada dasarnya adalah jemaat yang sombong. Jemaat kaya merasa tidak kekurangan apapun juga. Padahal, saudara, pada waktu dia merasa kaya, engkau miskin, buta, telanjang, dan tidak punya apa-apa. Bahaya sekali, saudara. Gereja harus menutup celah kesombongan masuk, sehingga tidak ada celah yang bisa menghancurkan gereja Tuhan. Timbulnya dan bahaya kesombongan secara cepat saja. Kesombongan mengembangkan pandangan terhadap diri sendiri secara tidak realistis. Aku kaya, padahal miskin. Dia tidak bisa melihat itu. Kesombongan menciptakan critical spirit. Orang yang suka menghakimi itu tanda daripada kesombongan. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Kesombongan mengakibatkan kehancuran.
Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan, saudara. Tuhan menentang orang yang congkak, tapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Amin, saudara. Saudara, kalau ingin mengalami promosi di hari-hari mendatang, hiduplah dalam kerendahan hati. Ini sangat penting sekali. The way to the top is down. Ya. Semakin saudara kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu mempunyai alasan untuk mengangkat kita. Itu secara, tetapi saudara, saya senang dengan apa yang ditulis oleh seorang Kyler Briscoe. Ini seorang Kristen dan dia ngocei tentang kesombongan. Dan biarlah ini bisa menjadi checklist bagi kita. Kan kita kadang-kadang, oh enggak, aku sudah hidup dengan rendah hati. Tapi mari kita evaluasi ini. Nanti kalau sudah ada daftarnya, saudara bisa foto, renungkan masih ada kesombongan enggak dalam hati kita. Gitu ya, saudara ya. Ya. Ini bukan untuk nuduh orang lain, oh masih sombong kamu ya mesti gitu. Enggak, bukan begitu, saudara, enggak boleh. Saudara. Satu, tidak ingin mendengar nasihat dan pendapat dari orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Ada orang di sini yang begini, saudara. Ini tanda dari kesombongan. Luar biasa. Pada waktu saya mengajar dari sini, aduh Tuhan minta ampun, sungguhan minta ampun, saudara. Ya. Merasa tidak perlu mendengar kritik yang membangun. Sama aja nih. Merasa memiliki semua hak, maksudnya apa? Hak untuk menghakimi orang lain, hak untuk menilai orang lain, hak untuk merendahkan orang lain, hak untuk marah, hak untuk dikagumi, hak untuk dipuji, hak untuk diperhatikan lebih lagi. Tanda kesombongan. Kita datang, kita dipanggil menjadi orang Kristen itu bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Betul nggak, saudara? Ya? Ini penting. Ya. Menyalahkan orang lain karena kesalahan sendiri dan tidak mau mengakui bahwa dirinya yang keliru. Dirinya keliru, tapi yang salah seluruh keluarga keliru, saudara. Ada bapak-bapak yang begitu, saudara? Aku ini sudah kerja, gini. Loh, keluarganya cuma minta waktu keluarga. Ini aku kerja mati-matian pabrik 1 dengan pabrik 2 ini untuk keluarga. Tahu enggak? Tapi apa, saudara? Loh, sebetulnya dia nggak bisa ngatur waktu untuk keluarganya. Titik, saudara. Sehingga saudara, anak itu masih perlu orang tua, saudara. Ya, dari itu. Tapi yang disalahkan seluruh rumah. Saudara. Jadi kalau dia masuk, ada jenis-jenis bapak yang masuk rumah tangganya itu kayak rumah tangga masuk rumahnya itu kayak jenderal bintang 7. Semuanya takut. Ada istri yang takut sama suaminya enggak di sini? Ya, yang angkat tangan, saudara. Enggak ada ya. Saya tanya suami, ada suami yang takut istrinya enggak? Satu kali di surga ada barisan, 2 barisan. Baris ini kata malaikat Tuhan, ini barisan suami yang takut istri. Di sini ada barisan suami yang tidak takut istri. Silahkan para bapak-bapak berbaris. Yang takut istri di sebelah kiri, yang tidak takut istri di sebelah kanan. Semua bapak-bapak kumpul di sebelah kiri. Ada satu bapak berdiri di sebelah kanan. Malaikat bingung. Wah, dari semua bapak-bapak semuanya takut istri. Cuman satu aja. Didatangi bapak itu. Pak, semua bapak-bapak berdiri di daerah yang takut istri. Tapi kamu hebat loh. Kenapa kamu berdiri di sini? Saya disuruh istri saya. Oh, podo ae. Wah, repot. Jadi itu, saudara, mari kita belajar mengajar hari ini. Merasa berjasa atas kesuksesan orang lain. Itu gini loh, saudara ya. Ini orang yang kalau ada orang sukses itu, oh dulu pernah tak doa, no, padahal belum tentu, saudara. Gitu. Dia sukses dulu. Oh ya, dulu mamaku kalau enggak salah itu pernah ngasih dia apa-apa gitu.
sekarang dia sukses loh. Dikait-kaitkan gitu. Hanya supaya kelihatan dirinya mau nunut sukses dengan keberhasilan orang lain. Saudara, tanda. Ini dipretelin mulainya. Dipretelin. Berkompetisi secara tidak sehat. Mau menang tapi caranya tidak benar, saudara. Ayo difoto dulu, foto dulu. Foto dulu. Jangan foto yang di tengah gini, ada sayanya, nanti dikira saya sombong. Ayo, yang di sebelah sana, ayo. Ya, kita lanjutkan lagi listnya. Kita gagal untuk melihat kelemahan dan kekurangan diri sendiri, sebenarnya selalu melihat kekurangan dari orang lain. Anak-anak menjadi berandal dan sakit hati, kepahitan karena mereka memiliki orang tua, parents who cannot do no wrong, yang tidak bisa berbuat salah. Enggak, akhirnya anak itu disalahkan terus, tertekan, berontak anak itu. Kalau suka mencari perhatian, saudara. Tentu nanti ya juga suka cari perhatian. Orang yang sudah merasa cukup dengan perhatian Kristus, dia nggak suka cari perhatian, sudah cukup kok. Memanipulasi orang lain untuk mengutamakan agenda pribadi. Yang penting rencanaku yang terjadi. Seorang ibu tua anggota paduan suara gereja, dia ngomong-ngomong sama anggota sangkur, kata sangkur itu paduan suara itu. Ada anak mahasiswa, ini kasihan, papanya meninggal. Ayo kita kumpulin duit yuk. Soalnya ini kasihan, dia mau di drop out dari universitinya, dan dia mau dikeluarkan dari kos-kosannya loh. Gimana nanti ini? Semua anggota paduan suara, wih Bu, kamu kok punya beban untuk anak itu? Itu kamu kenal papanya? Enggak kenal. Kamu ada hubungan famili dengan mahasiswa itu? Aku enggak ada hubungan famili. Lah kamu kok bisa punya beban itu? Kamu ada hubungan apa? Aku ini ibu kosnya. Loh, UUD ujung-ujungnya ya untuk diri sendiri, sudah. Itu memanipulasi untuk orang lain, tapi untuk keuntungan diri sendiri itu bisa. Sudah. Itu tanda kesombongan. Hidupnya penuh kemunafikan. Maksudnya apa yang dikatakan itu beda dengan apa yang di hati. Ini harus sinkron. Walkie talkie gitu ya. Apa yang kita talk itu harus kita walk. Ya, walkie talkie. Jangan talkie talk. Ya, no? Tidak mau tunduk pada otoritas, suka memberontak. Anak berontak pada orang tua. Ya, istri berontak kepada suami dan lain sebagainya, otoritas nggak bisa, karyawan kepada atasan, supervisor, egois, mencari kemuliaan bagi diri sendiri bukan kemuliaan Tuhan. Kalau ada kesuksesan, kemuliaan bagi dua, bagi Tuhan dan bagi saya. Merasa dirinya paling benar, lebih benar dari orang lain, saudara. Ya. Keras kepala, gengsi untuk meminta pertolongan dari orang lain. Salah satu tanda bahwa itu adanya kesombongan. Ayo difoto dulu. Nanti saudara, suami istri merenungkan ya. Nah kalau ini kita sudah bertobat dari kesombongan ini, semuanya akan jadi baik. Gitu. Kita akan menjadi suami yang baik, istri yang baik, orang tua yang baik, anak yang baik. Saudara. Oke, teruskan saudara. Mengutamakan reputasi daripada karakter. Ada pepatah mengatakan, charisma can bring you to the top, but only character makes you remain at the top. Karisma bisa membuat saudara sampai ke puncak, tapi mau tetap di puncak itu, yaitu karaktermu. Tidak pernah minta maaf. Saya pernah mengkaunseling ada orang yang umur sudah 65 tahun lebih mau cerai. Saudara. Waduh kok terlambat ya. Saudara. Datang sini terus kemudian istrinya nangis. Saya tanya sama suaminya kenapa gitu. Tidak tahu itu istri saya itu kumat-kumatan ya gitu itu. Dan dia nangis dan tidak bisa saya tanyain.
Akhirnya dia berhenti nangis, saya tanya, kenapa Bu? Gitu. Kenapa? Nggak ada apa-apa sebetulnya. Loh, lah kok mau cerai? Gitu. Gini loh Pak Andreas, kita ini sudah menikah 35 tahun lebih. Tapi selama 35 tahun itu suami saya enggak pernah minta maaf. Hah? Enggak pernah merasa bersalah. Lah, menikah dengan malaikat kali. Kita bersalah dalam banyak hal, dalam perkataan. Gitu. Ya minta maaf gampang, sorry ya. Gitu. Aku sudah nyakiti hatimu. Gitu. Ya. Yang jelas gitu loh, minta maaf itu yang gitu. Jangan minta maaf, nek kata-kataku salah, sorry ya. Loh itu minta maaf 50%. Nek kata nek itu ada nek ini, nek gitu ya, sorry ya, enggak. Ya, kita salah dalam banyak hal. Memiliki unteachable spirit atau roh yang tidak mau diajar. Bahasa Perancisnya ini roh sakarepe dhewe. Loh ini banyak ini saudara. Loh ini yang sedang bekerja sakar. Kita 5 tahun, 6 tahun terakhir ini konseling itu susah sekali saudara. Karena apa? Orang itu merasa benar dan sakarepe dhewe. Nek gini tuh, nek gini koan, nek gini Pak Andreas, gini. Itu. Roh sakarepe dhewe. Standar kebenarannya bukan firman, tapi standar kebenarannya dari dirinya sendiri. Apa yang dia pikir, itu yang dia anggap benar. Biasa repot itu. Gitu. Suka merendahkan derajat orang lain. Please, saudara. Di dalam gereja, tidak ada orang yang membedakan suku atau merendahkan diri. Satu orang yang lower class atau high class, jangan sampai. Kita semua, we are one family in Christ. Amin, saudara. Jangan begitu, saudara. Ingin dilayani dan tidak mau melayani, saudara. Suka pamer, saudara. Ada yang suka pamer? Tidak ada. Di sini tidak ada yang suka pamer, tidak ada. Di Instagram ada banyak, ya toh, saudara. Ya toh. Saya itu jarang lihat Instagram, tapi Ibu Gembala saudara ini suka ngecek kehidupan saudara dari Instagram loh. Dan dia lapor sama saya, wih ini dari sini, ini dari sana, wih ini makan itu. Instagram, itu tugasnya Ibu Mariani, saudara. Itu. Melihat dan laporkan kepada gembala. Saya nggak pernah, jarang lihat itu. Gitu tuh. Tapi buat apa dipamer, no, saudara. Dan biasanya kalau pamer itu karena kita ingin kelihatan wow, betul nggak, saudara? Padahal kita ini banyak kekurangan dan kelemahan. Malas berdoa, nah, haleluya, saudara. Haleluya. Saudara, tanggal 16 Agustus kita akan mengadakan doa untuk bangsa dan negara. Amin, saudara. Amin. Yang diharapkan dari itu apa? Kita akan berdoa dengan berbagai macam gereja di sini, saudara. Saya ingin rindu sekali, ini penuh dengan jiwa-jiwa yang memberdoa, terutama dari gereja kita, saudara. Satu, supaya apa? Supaya hari itu tanggal 16 Agustus ada api doa yang Tuhan kirim, sehingga kita berapi-api kembali dalam doa. Sehingga kalau itu berapi-api dalam doa, kita memutuskan sebuah roh kesuaman. Amin. Hah? Tidak ada, amin. Jangan suam-suam lah ya. Tanggal 16 Agustus itu kita minta kepada Tuhan, api doa itu membakar hati kita sehingga kita doa, we can offer the best prayer for our nation, doa yang terbaik untuk bangsa dan negara, dan itu kita juga mematahkan segala roh kesuaman. Amin. Jangan ngamuk gitu toh. Itu. Sehingga api doa itu kayak api olimpiade, itu bisa dibawa kemana-mana, membakar, menggerakkan doa di berbagai gereja. Saya kepinginnya itu di syuting, dibuat klip, semuanya. Bukan untuk pamer, tapi kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. This nation, negara ini memerlukan doa-doa saudara. Kita sudah diberkati banyak di negara ini, tapi kita membutuhkan doa. Kita berdoa untuk bangsa dan negara ini. Jadi saudara, saya rindu sekali, saudara. Setiap saudara ini bisa hadir dalam tanggal 16 Agustus. Kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita. Kalau ada acara apa, tolong digeser acaranya, saudara. Ya, kalau ada mertua datang, tolong dikasih tahu, mertua kamu jaga rumah ya, aku mau berdoa dulu dengan jemaat itu. Prioritaskan hal itu, amin, saudara. Saya mau tanya pertanyaan yang sangat penting, saudara, sangat penting.
Siapa di antara saudara mau ambil komitmen pada pagi siang hari ini untuk mau datang berdoa untuk bangsa dan negara tanggal 16 Agustus 2023, angkat tangan. Mati aku. Lah kok cuma sedikit. Kalah dengan kebaktian pertama loh saudara. Kita harus mematahkan roh kesuaman loh saudara. Kadang-kadang ya gitu loh saudara. Kadang-kadang kita nggak sadar kan kita suam-suam saudara. Ayo kita. Ya saya rindu kalau kebaktian pertama ini sudah memenuhi sini aja sudah cukup, sudah penuh sudah, dan orang itu terbakar dengan banyaknya orang yang berdoa, bukan untuk kepentingan kita. Dan di situ nanti ada terobosan-terobosan dari keluarga kita, anak-anak kita diberkati, bisnis kita diberkati. Dan dari situ akan ada kegerakan-kegerakan. Kalau kita sudah berdoa, doa orang yang benar, jika yakin didoakan sangat besar kuasanya. Siapa yang mau hadir tanggal 16 Agustus? Loh, kok kurang ya? Dengan coba pikirkan sekali, siapa yang mau ambil komitmen tanggal 16 Agustus 2023 berdoa bersama-sama saudara seiman yang lain dan gereja-gereja yang lain dan berdoa menaikkan doa yang terbaik untuk bangsa dan negara. Ayo saudara. Lumayan. Aku tak doa puasa sih, habis angel loh saudara. Saudara, kadang-kadang saya enggak apa saudara ya. Tapi kalau memang saudara enggak bisa. Tapi ya saya akan berdoa supaya yang hadir itu diberkati oleh Tuhan. Yang angkat tangan Tuhan berkati Tuhan, yang enggak angkat tangan Tuhan tolong Tuhan. Gitu loh saudara. Karena pepatah mengatakan hanya orang rendah hati yang bisa berdoa. Orang yang keras hati tidak mau berdoa. Orang yang sombong tidak bisa berdoa. Karena merasa dirinya kayak Tuhan. Siapa yang mau datang tanggal 16 Agustus? Berdoa untuk bangsa dan negara, sekali lagi angkat tangan. Saudara. Nah gitu loh saudara, lumayan. Saya akan tetap doakan saudara. Dan yang angkat tangan diberkatilah saudara. Nah sekarang apapun yang terjadi tanggal 16 Agustus itu yang angkat tangan, saudara akan mertua datang, semuanya datang, saudara akan tetap memberikan doa untuk bangsa dan negara. Angkat tangan. Nah tambah seneng aku. Saudara. Oke teruskan saudara. Tambah ini bicara waktu ini. Jadilah kaya di hadapan Tuhan. Jadilah kaya. Saudara. Apakah kita kaya di hadapan Tuhan? Dikatakan aku menasihatkan supaya engkau membeli. Artinya there is a price to pay. Gitu. Membeli apa saudara? Ini figuratif semuanya. Saudara. Emas yang telah dimurnikan dengan api. Saudara. Yang kedua, terus apa saudara? Pakaian putih. Dan yang ketiga itu minyak untuk melumas matamu. Apa itu semuanya? Itu figuratif. Yang pertama, emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Artinya apa? Artinya kita membuka diri kita untuk mau diproses oleh Tuhan. Ya. Sehingga kita memiliki karakter Kristus dan kaya dalam karakter tersebut. Saudara. Kita ini sudah luar biasa. Ya. Tetapi apakah saudara coba lihatlah, standarnya itu bukan pendeta saudara, standarnya itu Kristus. Seberapa jauh perjalanan rohaniku supaya aku bisa mencapai seperti Kristus. Itu dialah kepala gereja. Saudara. Dan kalau kita menjadi seperti Kristus, sebetulnya keluarga kita itu bukan memerlukan intelligence kita saja. They need Christ in us. Mereka membutuhkan Kristus yang ada dalam hidup kita. Mereka membutuhkan itu. Istrimu membutuhkan kasihmu seperti Kristus mengasihi dirimu, demikian juga kau mengasihi istrimu. Suami membutuhkan dukungan dari yang Kristus yang ada dalam hidupmu bisa mendukung suamimu. Itu. Setiap hari kita kita diproses. Dan masalah anak-anak, masalah kerjaan, masalah rumah tangga, masalah apa, pernak-pernik semuanya. Supaya kita itu menjadi lama-lama memiliki kesabaran seperti Kristus. Yang kedua, cepat-cepat aja.
Ya, holy conduct, pakaian putih itu sebagai kekudusan. Sehingga hidup kita itu bukan cuma kita diberkati tok, tapi orang lihat kehidupan saudara dan mereka memuliakan itu loh orang Kristen yang sesungguhnya. Mereka muliakan Bapa di surga. Ya. Dan yang ketiga, minyak untuk melumas mata supaya engkau dapat melihat, yaitu pekerjaan Roh Kudus yang dapat membuat mata hati kita menjadi terang. Mari kita belajar mengandalkan Roh Kudus. Minta tolong Roh Kudus. Setiap hari dalam perjalanan iman kita mengandalkan Roh Kudus. Waktunya mengejar kita. Yang terakhir saudara, yang keempat, barang siapa menang, ia kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku. Saudara, sebetulnya itu ironis ya saudara. Artinya apa saudara? Orang yang menang, yang menuruti firman Tuhan, nantinya ditempatkan di mana itu ada otoritas saudara. Nah, orang yang sombong selalu mencari kedudukan, betul nggak saudara? Kita nggak perlu mencari kedudukan itu, kita rendah hati, semakin rendah hati, God will promote us. Tuhan akan mengangkat kita di tempat di mana kita akan mendapatkan otoritas. Dan di tempat kita bisa memerintah bersama-sama dengan Kristus. Amin saudara. Amin saudara. Saudara harus yakin bahwa setiap saudara akan dipromosikan oleh Tuhan. Kalau kita hidup dalam kerendahan hati. Amin saudara. Siapa yang percaya itu? Siapa yang percaya itu? Siapa yang percaya? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang percaya? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya berdoa supaya yang angkat tangan itu datang dari tanggal 16 Agustus. Sampai ngini loh saudara, gembala itu loh. Sampai minta mohon-mohon. Sampai gitu. Aduh. Itu. Akan terjadi kegerakan doa di MDC Surabaya. Dan itu akan menjadi snowball. Akan ada kegerakan doa di mana-mana. Di satu keluarga demi keluarga. Akan ada terobosan di mana-mana. Api doa itu harus dikejar sampai Tuhan itu memberikan api doa dari surga untuk memberkati kita semuanya. God bless you all. God bless you. Amen, amen, amen. Bapak Ibu, apakah di antara Bapak Ibu sudah menerima roti perjamuan dan anggur perjamuan? Jika ada yang belum menerima, Asyir akan membantu Bapak Ibu. Silakan angkat tangan jika ada yang belum menerimanya. Pada waktu Tuhan Yesus di malam terakhir sebelum dia diserahkan, ketika dia akan ditangkap dan menuju Golgota, dia melakukan perjamuan malam terakhir bersama dengan murid-muridnya. Dan dia berkata, inilah tubuhku, tubuhku yang kupecahkan bagimu. Aku menanggung segala dosa dan kesalahanmu. Di kayu salib aku menanggung segala dosa dan kesalahan. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama menikmati roti perjamuan. Kita mengucap syukur akan pengorbanan Tuhan Yesus.
Sesudah itu, dia mengangkat cawan dan dia berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagimu, yang menjadi perjanjian yang baru, menjadi awal yang baru bagi keselamatan dan hidup yang kekal bagimu. Dan biarlah engkau juga mengingat akan aku setiap kali engkau meminum cawan perjanjian ini. Dan biarlah engkau akan selalu menjadi saksiku, memberitakan akan kematian dan kebangkitanku, supaya segala bangsa boleh mengenal akan hidup yang kekal dan penebusan di dalam Yesus Kristus. Mari kita sama-sama menikmati roti anggur darah Yesus ini. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak layak. Tidak ada seorang pun dari kami yang kompeten ya Tuhan. Terlalu banyak kami hidup di dalam kompromi. Tetapi hari ini firman-Mu menegur kami, mengingatkan kami kembali, supaya kami kembali pada pertobatan yang sejati, kembali kepadamu Tuhan, membawa diri kami, membawa keluarga kami, memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Bukan lagi kata orang, aku mengenal Engkau, tetapi secara pribadi dan keluargaku, aku mempersembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Dan pakailah aku menjadi saksimu sampai kedatanganmu yang kedua kalinya. Dan aku dan keluargaku didapati setia ketika engkau datang yang kedua kalinya. Dan saat ini kami akan membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini menjadi ucapan syukur. Karena kami boleh persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Kami beroleh pemeliharaan, sukacita dan damai sejahtera yang selalu Engkau berikan di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Biarlah Engkau menerima persembahan ini sebagai persembahan yang kudus dan harum di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yakinkan mereka bahwa Engkau adalah Allah yang ya dan amin Tuhan Yesus. Di dalam Engkau ada jawaban, di dalam Engkau ada solusi, di dalam Engkau ada hikmat, di dalam Engkau iman kami dikuatkan Tuhan. Di dalam Engkau Tuhan janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Berdoa para kaum profesi, business people Tuhan yang menghadapi tantangan Engkau berikan kekuatan sehingga apa saja yang mereka rencanakan, planningkan Tuhan
dan lakukan Engkau tandai dengan keberhasilan. Berdoa untuk anak-anak muda yang sedang merintis bisnisnya Tuhan Yesus, berikan mereka kejelian Tuhan melihat market Tuhan Yesus. Engkau mengurapi dengan pengurapan yang daripadamu Tuhan, sehingga mereka bisa menjadikan apa yang mereka inginkan itu berhasil Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Jemaat yang Tuhan kasihi, pulanglah dengan membawa anugerah yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menaungi kita semuanya hari ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin. God bless you. God bless you. Allah Yahweh yang besar, aku kagum akan kasih-Mu. Allah Yahweh yang benar, aku kagum kemurahan-Mu. Allah Yahweh yang suci, jadi milik-Mu hidupku kini. Allah Yahweh maha tinggi, pakailah hidupku saat ini. Kau angkat aku dari kebinasaan, Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri Kau berikan, tujuan hidup Kau tunjukkan. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Jadi milik-Mu hidupku kini. Allah Yahweh maha tinggi, pakailah hidupku saat ini. Kau angkat aku dari kebinasaan, Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri Kau berikan, tujuan hidup Kau tunjukkan. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Kau angkat aku dari kebinasaan, Kau tebus aku dari kesia-siaan. Harga diri Kau berikan, tujuan hidup Kau tunjukkan. Ku kagum, ya ku sangat kagum. Ku kagum, ya ku sangat